Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Topik diskusi kita pada kesempatan kali ini adalah enumeration. Nah, ini teman lama kita ini. Pada dasarnya, enumeration adalah sekumpulan fixed predefined values. Nah, mari kita bahas. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan untuk mampu yang pertama menjabarkan latar belakang atau motivasi dari enumeration. Yang kedua, Anda diharapkan mampu untuk menjabarkan konsep dasar dari enumeration. Dan yang ketiga, Anda mampu mengaplikasikan konsep enumeration dalam rangka mengembangkan suatu solusi yang efektif. Subtopik yang akan kita diskusikan antara lain yang pertama, motivasi dari penggunaan enumeration. Kemudian basic konsepnya, dan yang ketiga bagaimana cara menulis enumeration. Oke, mari kita mulai. Oke, kita akan masuk ke subsection yang pertama mengenai motivasi dari penggunaan enumeration, atau mungkin mundur dikit ya, kapan sih kita pakai enumeration, atau mungkin apa sih sebenarnya definisi enumeration gitu ya. Jadi kita akan lihat dari motivasi ini. Kadang-kadang kita punya suatu kondisi ya, di mana kita perlu suatu cara untuk mendeskripsikan atau mengekspresikan suatu nilai yang berasal dari kumpulan fixed options. Misalnya sebagai contoh di sini ada beberapa ya. Golongan darah misalnya. Golongan darah itu kan fixed options ya. Jadi ada O, ada A, B, AB gitu ya. Tidak ada misalnya tiba-tiba saya K gitu ya, saya L gitu. Nggak bisa. Ya, jadi fixed options. Nah, kita tinggal memilih dari sekumpulan options tersebut mana yang cocok untuk data kita gitu ya. Contoh yang lain misalnya days in a week. Jadi ya hari dalam seminggu itu kan udah fix ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tidak ada misalnya teman-teman bikin hari libur gitu, tuh nggak ada sebenarnya ya. Itu tipe yang lain sebenarnya. Kemudian misalnya semester dalam academic year itu ada semester ganjil, genap, kemudian ada semester antara atau kita sebut juga dengan semester pendek. Kemudian nilai grades ya, misalnya ada A, AB, terus B gitu ya, BC, C dan seterusnya, atau nilai itu atau grades ya bisa dengan sangat baik, baik, cukup, kurang dan lain sebagainya. Contoh yang lain misalnya clothing size. Jadi baju ini kan ada ini ya, ada size-nya ya, ada yang S, M, L, XL, XXL, Godzilla dan sebagainya gitu ya. Jadi itu contoh. Itu semua fix options yang teman-teman bisa pilih sesuai dengan kondisi data teman-teman gitu. Misalnya, ada sebuah baju ini warnanya merah misalnya ya. Kemudian jadi atribut ya, warnanya merah, bentuknya ada t-shirt, kemudian size-nya itu let's say M gitu ya. Nah, jadi untuk objek baju yang kita sedang bicarakan, itu dia memiliki suatu size dari beberapa opsi ya, S, M, L dan seterusnya. Jadi di saat seperti itulah kita bisa gunakan enumeration. Jadi apa enumeration? Pada dasarnya adalah sekumpulan nilai yang fix, yang tentu kita bisa pilih dari sekumpulan nilai itu mana yang cocok untuk data kita. Nah, di Java konsep seperti ini, enumeration atau sifat-sifat seperti enumeration ini bisa kita tuangkan dalam kelas. Nah, kita nanti akan bicarakan enumeration di Java secara khusus. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita akan masuk ke konsep dasar dari enumeration. Jadi pada dasarnya di Java, ya ini konteksnya Java ya, enumeration itu adalah kelas juga ya. Jadi teman-teman bisa pandang enumeration itu sebagai kelas, tapi kelas yang spesial ya, bukan kelas yang ordinary yang seperti kita biasanya bicarakan ya. Ada beberapa hal yang perlu teman-teman ingat berkaitan dengan enumeration. Yang pertama adalah enumeration ini ketika teman-teman define, dia akan punya automatically dua buah instance level attributes. Yang pertama adalah name, jadi setiap enum instance itu punya special name ya, yang unik tentu saja.
Kemudian dia punya ordinal. Jadi ordinal ini digunakan untuk apa ya, ngeorder ya, mengurutkan ya, atau membedakan tata urutan dari enum instance. Ya, jadi ordinal ini mulai dari nilai 0, 1, 2 dan seterusnya. Ini kayak sequence gitu ya. Meskipun dia pada implementasinya sequence, tapi di spesifikasinya itu sebenarnya tidak mesti sequence ya. Jadi perlu tahu aja itu. Kemudian teman-teman bisa di dalam sebuah enumeration ya, nambahin atribut tambahan, nambahin metode tambahan boleh, nambahin konstruktor juga boleh. Cuman untuk konstruktor teman-teman harus proteksi supaya akses levelnya itu private, karena si enumeration itu tidak bisa diinstansiasi di luar definisi dari enumeration ya, itu perlu diingat. Kemudian teman-teman harus define constants instances di dalam definisi dari enumeration. Nanti kita lihat ya. Kemudian perlu ketahui juga bahwa setiap setiap enumeration yang teman-teman define itu sebenarnya adalah turunan dari Java Lang enum. Jadi secara tidak langsung ini adalah anak atau child class dari Java Lang enum ya. Kemudian enumeration ini sifatnya final. Jadi ketika teman-teman define, dia tidak akan bisa di-inherit ya. Jadi setelah teman-teman define, dia tidak akan bisa di-inherit ya. Tentu saja nanti tidak bisa di-override, tidak bisa di-modify semacam itu ya. Jadi itu yang adalah hal yang teman-teman perlu ingat. Oke, kita lihat di sini contoh sederhana. Di sini ada sebuah enumeration sederhana ya, namanya adalah importance level. Jadi kita bisa memberikan label pada sesuatu, apakah sifatnya itu let's say cancelable, bisa di cancel, atau sifatnya itu moderate, atau sifatnya itu important. Jadi misalnya kita punya agenda nih ya, agenda itu maksud saya akan ada event gitu ya, bukan agenda buku, agenda itu bukan, tapi kita ada event. Misalnya mau ketemu sama X misalnya, atau ketemu sama Opung misalnya, atau ketemu sama supervisor, let's say kayak gitu ya. Tingkat importance levelnya itu seperti apa? Kalau ketemu sama supervisor ya tentu importance levelnya adalah important. Tidak mungkin teman-teman set itu sebagai cancelable. Atau misalnya kalau ketemu sama temen deh ya itu bisa di cancelable, bisa di cancel, artinya dia nggak penting-penting amat. Kalau misalnya di waktu yang sama ada pertemuan lain yang lebih urgent ya, makanya teman-teman nanti bisa membandingkan antara apakah suatu event itu atau suatu agenda itu lebih penting dari yang lain, tergantung sama importance levelnya. Nah itu contoh sederhananya ya. Jadi di sini name dan ordinal dari dari options yang ada di instance level ini adalah sebagai berikut. Untuk instance dari cancelable itu nanti name-nya adalah cancelable dan ordinalnya adalah 0 ya. Kemudian untuk moderate nanti name-nya adalah moderate, sementara ordinalnya adalah 1. Kemudian untuk yang important ini name-nya adalah important dan ordinalnya adalah 2, jadi 0, 1, 2 gitu ya. Nah kira-kira secara garis besar segitu ya intinya. Oke, pertanyaan buat teman-teman adalah kira-kira bisa nggak kita let's say mengubah name atau mengubah ordinal, bisa nggak ya? Misalnya name-nya yang harusnya cancelable saya bikin jadi bisa dibatalin gitu ya, atau moderate saya ubah jadi medium gitu ya, atau important saya buat namanya jadi sangat penting misalnya, itu contoh aja. Atau ordinalnya saya modify, jadi cancelable itu ordinal jadi 2, moderate itu jadi 3, important jadi let's say 7 misalnya. Kira-kira bisa nggak dimodify ya? Nah itu pertanyaan buat teman-teman supaya dicari. Oke, kita akan melihat bagaimana cara menulis enumeration. Ketika kita menulis enumeration, kita akan menggunakan keyword enum. Jadi dari enumeration kita, jadi keywordnya adalah enum. Kemudian
perlu diingat bahwa nanti ketika teman-teman ngedefine enumeration, teman-teman bisa nambahin atribut tambahan, boleh. Teman-teman kemudian bisa nambahin metode tambahan, boleh. Kemudian teman-teman harus nambahin instance enum, jadi bikin beberapa options gitu ya. Kemudian teman-teman bisa juga menambahkan constructor. Ingat, konstruktornya harus private, yang harus diingat. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan gratis ya beberapa metode tambahan. Ini turunan dari parentnya, si Inam ini. Yang pertama adalah teman-teman akan mendapatkan metode values, ini kelas level. Udah otomatis teman-teman punya, nanti akan ada demonstrasinya. Lalu ada value of, nah ini juga kelas level ya, untuk mengkonversi dalam tanda kutip sebuah string menjadi sebuah enum instance ya. Nanti akan ada juga demonstrasinya. Lalu name, jadi ada method name dan ada method ordinal. Nah, ini keduanya ini adalah asesor untuk dua buah atribut yang tadi sudah kita diskusikan, yaitu name dan ordinal. Nah, ini adalah asesornya. Di sini tidak ada mutatornya. Kenapa? Karena name dan ordinal ini final, tidak bisa dimodify value-nya. Oke, kita akan lihat sebuah contoh nih, simple banget contohnya. Jadi di sebelah kiri kita punya sebuah enumeration namanya weekday. Ya, weekday ini ya Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu gitu ya, tapi bahasa Inggris ya. Sunday, Monday, Tuesday, dan seterusnya. Nah, kalau diperhatikan di sini, saya juga definisikan sebuah instance level attributes namanya label. Kemudian saya juga create sebuah constructor. Ingat di sini constructornya harus private, yaitu menerima sebuah parameter label. Jadi nanti label ini diset untuk instance attribute-nya ya, label. Kemudian sebuah additional asesor untuk label ya. Ini asesor tidak ada mutatornya. Loh, kenapa tidak ada mutatornya? Karena si instance level attribute di sini, si label itu sifatnya final, artinya dia tidak bisa dimodifikasi. Ya, dia hanya bisa di set satu kali saja. Setelah itu dia tidak bisa dimodifikasi selamanya. Oke, kemudian di sini saya juga define options-nya. Loh, mana options-nya? Yang di atas ya. Yang di atas. Jadi Sunday, Monday, Tuesday itu semua adalah options. Options value gitu ya. Nah, kemudian saya gunakan constructor yang tadi saya define di sini, yang menerima sebuah label. Jadi Sunday, kemudian saya masukkan labelnya adalah Sunday gitu ya. Monday saya buat labelnya Monday tapi huruf kecil ya, lebih normal ya. Ya, normalized version ya. Nah, kemudian kita lihat di sebelah kanan kita punya sebuah driver, ini juga simple banget ya. Nah, kita punya sebuah objek ya. Misalnya saya create sebuah objek weekday dengan nama to ya, ini untuk Thursday ya. To ya, Thursday. Itu saya ambil instance dari weekday ya, jadi weekday.thursday. Jadi saya tidak menginstansiasi lagi secara manual. Kenapa? Ya karena ini nggak bisa diinstance ya, nggak bisa diinstance, maksud saya pakai new gitu ya, new something nggak bisa ya. Teman-teman harus pakai yang predefined values ya, atau predefined instances ya. Jadi pilihannya Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday sampai Saturday, itu aja yang boleh. Teman-teman nggak bisa create yang lain. Oke. Kemudian saya print ordinalnya berapa, nilai ordinalnya, lalu labelnya apa, dan name-nya apa. Nah, teman-teman perhatikan ya, ordinalnya itu 4. Loh, kenapa 4? Karena mulai dari 0 di atas ya. Jadi Sunday itu 0, kemudian Monday itu 1, Tuesday itu 2, Wednesday itu 3, lalu Thursday itu 4. Kemudian saya print labelnya tulisannya Thursday tapi yang normalized version. Kemudian ada name-nya ya, name-nya itu Thursday tapi capital semua. Nah, ini adalah sama dengan name yang tadi ya, yang di options ya. Kemudian saya punya sebuah objek yang lain nih, objek Wednesday yang lain, objek weekday yang lain ya, objek weekday yang lain namanya to.
Nah, untuk si to ini saya convert dari teks Tuesday. Ya, ini Tuesday bukan Thursday. Ya, jadi saya convert dari Tuesday, kemudian saya ubah dia jadi instance, enum instance ya. Ini enum instance-nya apa ya? Kira-kira gitu. Oh, ternyata enum instance-nya adalah ketika saya print adalah ordinal. Ordinalnya berapa nih? 2 ya. Kemudian ketika saya print labelnya, dia bilang labelnya Tuesday tapi ya kecil, normalize. Kemudian ketika saya print toString, bisa pakai toString nggak? Ya bisa, karena dia turunan dari turunan dari ini ya, dari kelas objek ya, secara tidak langsung ya. Kita print toString-nya, ternyata toString-nya juga ngeprint Tuesday yang capital. Oh, berarti toString di sini sama dengan name. Ya, sama ya. Kemudian di sini saya demonstrasikan juga untuk metode values. Nah, ini class level. Jadi saya loop ya. Jadi return dari values-nya adalah array of instance level. Array of enum instance. Jadi options ini semua akan di return ya. Optionsnya dari Sunday sampai Saturday. Jadi saya loop, kemudian saya print semua kontennya ya. Kira-kira outputnya seperti itu. Ya, mudah-mudahan memberikan gambaran ya, nanti teman-teman bisa eksperimen. Oke, berikutnya teman-teman coba, ini challenge ya, coba teman-teman lihat di sekitar teman-teman apa sih hal-hal yang bisa di enumerate. Ya, misalnya tadi ya laki-laki perempuan contohnya, kemudian sehat sakit gitu ya, kemudian let's say mungkin teman-teman bisa juga kategorikan para bayi, remaja, kemudian dewasa, kemudian tua gitu ya. Itu contoh. Kemudian apalagi ya? Siang, malam, sore. Nah, itu teman-teman bisa buat distinction. Nah, coba lihat hal lain yang mungkin teman-teman bisa identify. Teman-teman juga saya harap melihat project teman-teman ya yang udah teman-teman kerjain. Kira-kira apa sih yang bisa teman-teman enumeratekan di sana? Ya, ini sebuah challenge ya. Oke, saya pikir untuk materi enumeration sampai di sini tidak banyak ya, simple, sederhana, pendek, dan menarik ya, dan tidak terlalu susah. Itu yang penting ya. Oke, saya pikir cukup. Terima kasih untuk teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di sesi pembelajaran yang lain. Saya pikir cukup ya. Terima kasih. Ciao.